lokasi Pantai Karapyak hari Minggu sekarang. Kondisinya airnya surut, bisa dilihat ya kawan-kawan. Ini lumayan jauh dari pantai. Pantai ada di sebelah sana itu. Dan sekarang ini lagi surut, posisinya airnya lagi surut dan bisa dilihat batu-batu karang nampak kelihatan. Karena memang airnya sedang surut atau apa saya juga nggak tahu, dan ini di sini bisa dilihat ya, terbentuk semacam kali di sini. Biasanya ini kalau hari-hari biasa, kalau air tidak surut ini tidak kelihatan ya guys. Ini tidak akan kelihatan karena ini penuh dengan air semua. Tapi untuk hari ini karena memang kondisi airnya surut, jadi bisa kelihatan berbentuk seperti kali alami, karena memang dikikis air ya, dia berbentuk natural seperti ini. Dan kita kalau berjalan di area batu karang seperti ini mesti hati-hati ya guys, karena pertama memang tajam batu karangnya, kedua juga licin, jadi mesti bener ekstra hati-hati di sini. Nah itu air dari laut lepas masuk ke sini lewati alur dan berakhir di sini nih. Ini bisa dibuat berenang juga. Ya, kalau saya nggak berani, lumayan dalam juga, sekitaran mungkin 1 meter, 1 atau 1,5 meter kurang lebih kedalamannya. Dan kita coba tengok ke sebelah sini. Nah ini ya guys ya, kalau bawa anak-anak di sini bisa buat mencari ikan. Di sini banyak ikan-ikan kecil di sini yang terjebak karena surutnya air, jadi ada ikan-ikan kecil di sini terjebak. Dan ini juga nih ada hewan-hewan seperti apa ya. Nah kayak gini nih, kalau teman-teman tahu silahkan komen. Saya nggak tahu ini jenis hewan apa, dan disentuh ini bahaya nggak ya. Oh, jadi semacam tentakel gurita. Nah ini juga ada nih. Nah ini nih guys, ini nih bisa dilihat ya, itu memiliki tentakel seperti gurita namun bergerigi, berduri sepanjang tentakelnya. Nah ini juga banyak nih ikan-ikan kecil. Kalau teman-teman bisa lihat di sini masih banyak ikan-ikan kecil yang terjebak. Kita coba telusuri untuk area ke arah laut lepas ke sini. Nah kawan-kawan di sini juga ada yang mancing juga ya. Ada beberapa orang yang lagi mancing, coba keberuntungan. Ini momen jarang sepertinya ya untuk air surut seperti ini, karena saya sudah beberapa hari ke sini, baru kali ini aja lihat kondisi airnya surut seperti ini. Kita jauh nih, kita jauh dari bibir pantai. Bibir pantai di sebelah sana, di depan saya. Dari pantai, dari bibir pantai ke sini ke tempat saya berdiri kurang lebih ya kira-kira ada mungkin sekitar 50 meter lebih lah. Nah ini guys, nampak ya di sini. Kita di sini sudah berada di ujung laut lepas. Ombaknya gede banget guys. Jadi jangan harap kalau mau berenang di sini ya, tidak direkomendasikan untuk berenang di sini karena memang airnya gede banget, ombaknya gede banget. Bisa dilihat ya guys ya.
Nah, seperti saya bilang ini mesti hati-hati kalau berjalan di sini karena karangnya itu tajam-tajam banget dan juga licin tentunya. Jadi mesti hati-hati. Wow, air sudah mulai gede banget nih. Dan saya harus kembali ke pantai, ke area pantai ada pasir-pasir ini. Tadi saya lihat di sini banyak anak-anak yang pada bawa jaring, jadi sengaja mungkin mereka mencari ikan-ikan kecil yang terperangkap di sini untuk dijadikan mainan, dibawa pulang, dijadikan mainan. Nah, ini ada tambang apa ya guys? Oh, jadi kemungkinan ini dulunya itu sengaja untuk rumput laut kayaknya ini, milik petani rumput laut. Nah, bisa lihat ya guys, karang-karang di sini mulai nampak kelihatan seperti ini. Batu-batu karang seperti ini mulai kelihatan karena airnya surut. Jadi batu-batu karang ini kelihatan. Momen langka banget ini guys. Jadi momen langka banget bisa kelihatan batu karang seperti ini. Dan sekali informasi untuk tiket masuk pantai Karapiak itu dihitung satu orang, tarifnya itu satu orang itu 6.000 ya guys. Jadi relatif murah dibanding ketika masuk ke Pangandaran. Kalau tiket masuk ke Pangandaran itu satu orang itu dikenakan tarif 20.000, tapi kalau untuk pantai Karapiak ini cukup cuma 6.000 aja. Dan kalau bawa anak-anak, kebetulan juga saya ini bawa anak-anak, tadi satu motor itu kita berlima, anak saya satu dan istri saya terus adik saya dua. Jadi 5 itu dihitung 3. Ada kebijakan dari petugas tiket ini, 5 orang dihitungnya cuma 3 orang, jadi dikenakan cuma tarif 18.000 aja. Dan di dalamnya tentunya parkir itu tidak termasuk. Kalau di Pangandaran itu 20.000 itu sudah termasuk parkir, tapi kalau di Karapiak di sini 6.000 itu tidak termasuk parkir. Parkirnya itu terpisah, kita bayar, mesti bayar lagi. Parkirnya itu 5.000. Oke, kita coba telusuri daerah depan lagi seperti apa kondisinya. Di sini juga ibu-ibu banyak nih yang mencari rumput laut. Di sini banyak banget rumput laut liar. Dan setahu saya ada beberapa jenis rumput laut yang bisa dikonsumsi kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini nih ya guys. Kalau nggak salah ini bisa dikonsumsi yang warna coklat seperti ini. Dimasak bisa jadi agar-agar ya guys. Setahu saya, tapi nggak tahu juga deh. Setahu saya ini bisa dikonsumsi. Oke, kita coba telusuri lagi. Nah, ini banyak banget ya guys hewan-hewan seperti ini, semacam gurita, semacam tentakel gurita, cuman tentakelnya itu kayak bergerigi, berduri seperti ini. Kalau kalian tahu ya guys ini jenis hewan apa, boleh ditulis di kolom komentar. Dan ini beracun atau enggak, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Saya nggak berani untuk menyentuhnya. Sebenarnya mau banget ini saya tangkap gitu, penasaran ini hewan apa ini dan seperti apa nampak mukanya. Cuman nggak beraninya, takutnya itu beracun ya. Karena minim pengetahuan. Kalau saya minim pengetahuan hewan-hewan seperti ini hewan jenis apa dan beracun atau tidak, jadi lebih baik jangan coba-coba. Nah, nekat banget itu, ada anak-anak bareng ibunya tuh, deket banget sama ombak.
Kalau saya nggak berani bawa anak ke sini. Takutnya itu amit-amit ya tiba-tiba ombak gede gitu kan bisa nyampe sini ya. Ngeri juga gitu. Tapi jangan sampai. Tapi sejauh ini kayaknya aman ini, air nggak ada menunjukkan airnya itu pasang, nggak ada, ya belum ada. Jadi relatif aman kalau untuk sekarang. Ini hari Minggu terakhir weekend, Minggu sore. Jadi tadi di jalan juga banyak rombongan yang sudah mulai beranjak pulang. Dan ini sisanya yang ada di sini, sisanya itu lumayan ramai juga. Kalau saya kemarin kesini itu hari Sabtu atau Minggu pagi lebih ramai lagi kan. Karena ini Minggu sore, jadi sebagian sudah pada pulang ya pengunjungnya. Nah ini ya guys ya, hewannya itu seperti ini. Ini ada mukanya ini sebenarnya itu semacam gurita lah, sejenis gurita kayaknya. Ada tentakel, cuma berkedikit tentakelnya. Nah ini guys ya. Nah. Banyak banget sini untuk hewan-hewan semacam itu, sejenis gurita ini. Nah ini juga banyak ikan-ikan kecil yang ada di sini. Oh, ombak juga sudah mulai gede loh, kelihatan ya. Ini sudah mulai pasang juga ini. Dong mana dong? Mana benang Chan? Yang ngojai di dia dong. Oh. Tapi bola ketang dong. Bola dong mulai cekal dong. Bisa nyeret. Nah ini ya guys ya. Nampak aliran-aliran sungai. Nah. Dong bola katanya dong. Jero iya dong. Takan ombak. Kelihatannya ini aman, cuma saya yakin ini berbahaya ya guys. Kalau kita berenang di sini itu jangan tergoda untuk berenang di sini, berbahaya ini. Arusnya kenceng banget. Mulai bisa nyeret. Nah ini juga nih. Jadi belahan-belahan alami yang disukakan oleh ombak itu. Dan biasanya ini kalau air penuh, ini biasanya digunakan untuk jalur nelayan ya. Digunakan untuk jalur nelayan buat perahu ya, buat nyebrang perahu.
coba lihat ke seberangnya lagi. Di sini masih banyak banget yang nampak seperti aliran sungai. Oh. Oh guys, ini dalam banget, saya yakin ini dalam banget. Ombaknya juga keras banget. Jangan pernah coba-coba untuk tergoda berenang di tempat-tempat seperti ini nih ya. Kelihatannya asik memang kalau bikin berenang, cuman ini membahayakan banget. Dol, ayo. Oke, karena memang kondisi ini sepertinya sudah mulai pasang, ombak semakin besar, kita harus cepat-cepat pergi ninggalin tempat ini nih. Berbahaya ya guys. Karena memang di sini itu di Karapyak, pantai Karapyak tidak direkomendasikan untuk berenang, apalagi untuk anak-anak berenang. Kalau teman-teman yang mau berenang, disarankan pergi ke pantai Pangandaran. Di sana ombaknya relatif kecil, jadi aman, ramah untuk anak, bisa dipakai untuk berenang. Di sini ini tidak direkomendasikan sebenarnya untuk berenang. Ya paling cuma ngecak-ngecak aja seperti ini nih. Kalau nggak salah ini bisa dikonsumsi. Koreksi kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya ini bisa dikonsumsi. Rumput laut seperti itu bisa dikonsumsi, bisa untuk dikonsumsi. Nah di sini banyak banget nih. Nah banyak banget ini. Setahu saya dulu, saya juga punya adik di sekitaran sini, di daerah Cijulang. Dulu kayaknya saya pernah dimasakin, dibikin agar-agar yang terbuat dari bahan rumput laut seperti ini. Adong, ayo dong. Saya banyak kerang-kerang kecil seperti ini. Sebagian masih ada isinya, dan sebagian juga udah mati. Ya dong. Ya loba ya, tinggal mulungan ya. Anu aya anu ngumpul dong. Ya kita coba aja bawa ini ke darat. Rumput laut ini kita coba bawa ke darat. Ayan tuh dong. Ayo dong, di dewa dong. Rumput-rumput seperti hijau, kelihatan bagus banget. Dan kawan-kawan kalau berjalan di sini itu saya sarankan pakailah sendal. Jangan tanpa alas kaki kita berjalan di sini. Takutnya kita nggak tahu di bawah yang kita injek itu ada apa. Dan di sini juga ada beberapa tadi juga kelihatan bulu babi. Jadi ngeri lah. Kita jaga-jaga aja. Jadi kalau kita berjalan di area-area batu karang seperti ini tuh,
saya sarankan itu pakailah sendal ya, pakailah alas kaki. Dong, ayo dong. Nah, kita semakin mendekat ke area pantai, area aman. Nampak kondisi sore hari ini masih banyak orang beraktivitas bermain di sini, masih menunjukkan keramaian. Hah? Nah, ulah dong, jangan dicekal dong. Susah banget ini sendalnya nih. Mana dong? Oke, jadi gitu aja ya guys. Kita sesi jalan-jalan di area Kerapyak. Next time kita lanjut atau kita ekspor ke tempat-tempat lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys, untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton.